Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam. Mana Bang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat wisuda. Oh, terima kasih. Kita mulai aja. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera juga untuk seluruh sahabat Rumah Baca Anak Nagari dimanapun itu berada. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-25 hari pada hari ini. Sebelumnya kita sudah sempat juga melakukan bincang-bincang Ramadan dengan Bang Faisal, yaitu terkait pariwisata budaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan pariwisata 6.0. Mungkin kita membahas pariwisata 6.0, sebagian sahabat mungkin ada yang belum tahu nih sama Bang Faisal. Untuk itu kita minta lagi Bang Faisal untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya, salam kenal penonton Rumah Baca Anak Nagari, Bincang Ramadan. Nama saya Faisal. Di Instagram saya punya akun namanya Tourpreneur. Itu singkatan dari Tourism Entrepreneur atau di bahasa Indonesia artinya pengusaha pariwisata. Jadi itu saya gunakan sebagai personal branding. Sehari-hari kegiatan saya adalah bergerak di bidang ekonomi dan pariwisata. Mungkin itu dulu untuk sementara. Baik, terima kasih atas perkenalan singkatnya Bang Faisal. Jadi di sini sahabat Rumah Baca Anak Nagari, ternyata setelah video kita yang pertama kemarin banyak yang penasaran nih Bang, karena saya upload cuplikan tentang pariwisata 6.0. Jadi banyak yang balas story, apa itu 6.0 kok kita belum dengar. Nah, makanya minta ke Bunda Sri, oh kita adain satu kali lagi nih Bun, gitu. Baik. Mungkin langsung aja Bang, sebetulnya pasti pariwisata yang 6.0 ini gimana sih konsepnya gitu? Ya, kalau sudah sampai angka 6 berarti ada angka 1 sampai 5 gitu ya. Jadi ada revolusi lah gitu ya di dunia pariwisata. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang sudah baku, sudah resmi, mungkin belum gitu ya. Tapi ini baru pemikiran lah dari pengamatan di lapangan bagaimana pariwisata itu berkembang. Nah, presentasi tentang pariwisata 6.0 ini sudah pernah disampaikan di bulan Juni 2024 dulu di dalam bootcamp lah gitu dengan teman-teman yang pegiat pariwisata juga di Sumatera Barat. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Kalau sebelum 6 otomatis ada angka 1 gitu ya. Dari 1 itu sederhananya kita bisa bilang itu pariwisata 1.0 itu produk, bentuknya adalah produk gitu. Jadi apa yang bisa dibeli gitu, what to buy. Nah itu kita nggak apa ya, maksudnya transaksi aja gitu, dapat produk apapun itu produknya, itu baru bisa dibilang itu pariwisata 1.0 gitu. Nah kemudian kita berkembang ke pariwisata 2.0 itu adalah bentuknya itu pertunjukan. Nah kalau kita nyambung lah dari cerita produk tadi, misalnya kita beli produknya kerupuk Sanjay misalnya gitu ya. Di pariwisata 2.0 itu kita ngelihat proses pembuatannya gitu. What to see gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita beli jadi aja nih, pergi ke pasar atas, ada yang jual kerupuk Sanjay, kita beli. Itu pariwisata 1.0. Sekedar oleh-oleh, belum melihat proses pembuatannya. Tapi di 2.0 kita bisa melihat langsung kayak gimana prosesnya. Makanya muncullah toko-toko oleh-oleh yang ada open kitchen-nya gitu ya, yang dapurnya di depan, kita bisa lihat proses pembuatannya, bahkan bisa pesan yang baru dibuat itu gitu, tidak lagi yang sudah dikemas gitu. Nah itu 2. Yang ketiga, kita bisa bilang namanya pelibatan. Nah dari tadi yang kita hanya melihat orang membuat, sekarang kita yang buat gitu, kita yang ngelakuin sendiri, kita bisa terlibat untuk membuat produk itu. Jadi kita yang ngaduk-ngaduk Sanjay tadi, ngegorengnya gitu. Nah itu udah 3, pariwisata 3.0. Artinya dari yang tadinya kita sifatnya pasif menjadi aktif, si wisatawan menjadi aktif gitu. Itu 3. Yang keempat, ini berkembang karena pandemi sih sebenarnya. Bukan pandemi sih, ini mulai ketika ada era informasi gitu, jadi digital. Kita bisa bilang pariwisata 4.0 itu adalah pariwisata digital.
Kalau tadi kita sudah bilang ada what to buy, what to see, dan what to do ya. Tadi belum disebutkan what to do. Yang tiga, yang keempat itu digital. Apa yang bisa dibagikan, apa yang what to share gitu. Jadi orang yang nggak ikut pun, nggak datang ke tempat pun, dia bisa ngelihat itu lewat misalnya YouTube, lewat Instagram gitu ya. Nah, artinya sudah mulai mengadopsi teknologi. Jadi apa yang dilakukan secara aktif tadi, ya kita lagi ngaduk-ngaduk itu kita videokan, kita share ke media sosial kita, mungkin YouTube atau apa gitu. Jadi orang yang nggak datang pun bisa menyaksikan, oh kayak gitu ya prosesnya ya gitu. Nah, jadi udah 4 what to share. Yang kelima, ini pandemi nih, memang bercepat. Quality tourism, responsible tourism, gitu ya. Nah, apa yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya? Mungkin kita bisa bilang apa yang dijaga, what to protect, gitu ya, what to preserve itu. Maksudnya apa? Dulu orang wisata mungkin nggak ada batas jumlah ya, mungkin satu bus 30 orang, ratusan orang gitu ya. Tapi ketika pandemi semuanya harus dibatasin. Jadi sekarang bicara kualitas bukan lagi bicara kuantitas. Makanya kita bilang quality tourism. Itu pariwisata 5.0. Nah, sampailah kita di titik ke-6, ya kan? Kita bilang pariwisatanya itu di 6.0 itu adalah kehidupan. Apa maksudnya? What to live. Mungkin sekarang udah mulai berkembang tuh live in gitu ya. Jadi orang wisata tuh nggak lagi bicara tentang, oh saya kalau ke Bukit Tinggi harus ke Jam Gadang, kebun binatang, dan benteng gitu. Nggak gitu lagi. Saya ke Bukit Tinggi, ketemu teman, jadi keluarganya. Gitu. Ya kan? Nah, saya pernah mengalami ini waktu itu dari Jepang waktu itu. Mereka ada 16 orang, kita tempatkan di rumah-rumah warga. Jadi mereka menjadi warga itu, menjadi keluarga dari si warga yang dijadi tempatan itu. Ada yang jadi petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pedagang gitu ya. Bermacam-macam lah profesi dari si warga. Nah, itu ternyata hasilnya ketika mereka pulang kembali ke Jepang, itu mereka nggak mau pulang. Kita nggak mau ngelepas mereka pergi. Jadi seolah kayak ngelepas orang pergi merantau, orang itu lagi merantau kayak gitu. Padahal dia bukan keluarga kan. Nah, itulah yang terjadi di Perseta 6.0. Dan ternyata respon dari teman kita di bootcamp, dia bilang, jangan-jangan 6.0 ini udah kembali ke nol, kata dia. Perseta 0.0. Gitu. Karena udah, kayaknya udah nggak ada lagi pariwisata di situ, karena udah menjadi keluarga kan, katanya gitu. Udah menjadi warga, katanya gitu. Kehidupan Bisa jadi. biasa aja ya gitu ya. Seperti itulah kira-kira teori Darwin, gitu ya. Enggak ya. Seperti itu pariwisata 6.0 terbentuk. Berarti pariwisata 6.0 ini lebih ke mendalami peran sebetulnya ya Bang. Jadi mereka merasakan benar-benar di masyarakat setempat di lokal community itu seperti apa gitu. Apa yang mereka makan itu juga yang mereka makan. Apa yang mereka pakai itu juga yang mereka pakai. Mungkin di Mentawai yang sudah diterapkan ya, karena memang konsepnya seperti itu gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk di kota masih ada kayak terpisah gitu antara wisatawan dengan masyarakat. Itu harusnya enggak kan, mereka menjadi satu ya, gitu. Berarti lumayan, berarti pariwisata 6.0 ini lebih ke minat khusus ya Bang? Jadi target wisatanya lebih ke minat khusus. Iya, pada akhirnya kan pariwisata ketika dia mulai masuk ke digital dan quality tadi, itu memang sudah mulai banyak minat khusus ya, bukan lagi yang sifatnya massal gitu ya. Yang ya udahlah cara bebas gitu ya, massal mereka masuk ke titik-titik keramaian nggak gitu lagi kan. Udah bicara edukasi, udah bicara lingkungan gitu, seperti itu. Sosial gitu ya, budaya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bang, mungkin kenapa sih konsep pariwisata 6.0 ini menjadi relevan untuk diperbincangkan pada saat ini? Ya, percepatan itu mungkin mulai di saat 4 itu ya, di saat digital itu ya, karena orang-orang kan nggak cuma apa ya, yang datang aja bisa menikmati apa tempat wisata itu, tapi yang nggak datang pun dia bisa lihat gitu ya lewat media apa sosial mungkin atau dari YouTube gitu ya. Nah, itu mendorong juga percepatannya ketika ada pandemi kan. Terjadilah quality tourism tadi, orang tidak lagi berkerumun tapi terjadi kualitas ya. Maksudnya orang sedikit sehingga perhatian lebih banyak ke per orangnya, dan mereka pun juga mendapat kesempatan lebih banyak untuk mungkin bertanya, merasakan pengalamannya juga lebih lama gitu ya daripada mereka rame-rame yang mungkin hanya ngeliat-liat coba-coba sedikit kan gitu.
Nah, sampailah di titik yang 6 tadi. Jadi kita tuh ngelihat gini, kenapa harus sampai di 6? Karena harusnya pariwisata dan kehidupan itu menjadi satu, nggak ada pemisahnya gitu. Jadi orang datang ke tempat kita itu ya dia menjadi keluarga gitu, bukan menjadi orang lain gitu. Nah, itu kenapa harusnya pariwisata itu di pariwisata 6.0 harusnya gitu ya. Sehingga tidak ada lagi yang sifatnya kayak transaksional gitu. Mereka datang ya udah makan. Makan di rumah itu kita bikin gitu. Oh, mungkin karena mereka yang datang ke sini dia yang beli bahan gitu. Nanti prosesnya semuanya itu, dia bisa belajar dalam proses itu. Jadi pengalamannya lebih kaya dan transaksinya lebih halus gitu, nggak kayak jual paket 1 juta, nggak gitu lagi gitu, tapi ya udah kesini aja, nanti apa-apa keperluan silahkan dibayar sendiri, nah kayak gitu. Jadi kita nggak lagi bayar ya 500.000, nggak gitu, tapi kita mau makan nih, yuk kita sarapan. Nah pas sarapan kan boleh bayar sendiri atau dibayarin kan tergantung kondisi ya. Ketika kita udah ngerasa, oh kita nih udah keluarga nih, gua dulu yang bayar gitu. Nanti lo yang bayar gitu kan. Jadi oleh-oleh pun nggak kayak beli oleh-oleh gitu, kayak yaudah mau balik kan, kita cari ini dulu, bawa buat teman, buat rekan kerja di mana dia pulang gitu kan. Nah itu kesannya bukan lagi cerita beli oleh-oleh yang ya transaksional lah gitu ya. Nanti kita mengharapkan ada tip mungkin kalau di travel misalnya gitu ya, dapat 10% kayak gitu lagi. Justru kita ngerasa ini keluarga saya mau pergi nih merantau gitu ya. Apa yang harus dia bawa nih buat teman kerjanya di sana atau teman kuliahnya atau apalah gitu. Jadi nggak lagi ada lagi perbedaan antara pariwisata dan kehidupannya itu. Berarti kita lebih ke meningkatkan tuntutan wisatawan ini lebih ke pengalaman yang lebih personal gitu ya Bang, sama yang berbasis teknologi juga karena kita berdampingan dengan teknologi pada saat ini gitu. Betul. Nah, jadi ketika kita bicara itu, kan ada namanya bauran pariwisata ya. Ada yang 5A itu ya. Jadi ada attraction, ada accessibility, ada accommodation, ada amenity, sama activity gitu ya. Di pariwisata 6.0 yang menjadi sentralnya itu adalah activity-nya tadi. Kegiatannya, pengalamannya. Bayangkan gitu, tuan rumah itu nggak perlu belajar apa-apa karena udah Ya, sehari-hari kan. Yang datang pun juga dia mendapatkan sesuatu yang otentik gitu, bukan dibuat-buat gitu kan. Oh, malam Kamis kita ada latihan randai ya. Ya udah, malam Kamis gitu, nggak bisa malam ini, nggak bisa pas dia datang itu disambut dengan randai gitu, nggak bisa. Kalau mulai randai ya malam Kamis, nah gitu. Jadi semuanya jadi secara natural gitu. Warga pun nggak perlu dikondisikan gitu. Nanti ada tamu ya, tolong ya latihan tambua gitu, nggak perlu, ya kan? Kapan jadwalnya mereka latihan ya pada saat itulah kita membawa si wisatawan itu melihat. Nah bahkan keaslian itu juga bisa memancing nanti ketika wisatawan tuh melihat, loh kok kondisi gedungnya bocor kan gitu. Nah, mana tuh dia nanti akan bilang, oh saya nih ada nih dekat dengan yayasan tertentu, bisa nih kita bantu sanggarnya. Nah, kan lebih enak ya daripada kita tampil kelihatan nggak ada kekurangan gitu ya. Justru kita tampil apa adanya itu mungkin akan memancing juga. Ada kekurangan, ya udah tolong dong bantu itu. Karena kan ceritanya kita hidup aja nih, bukan cerita pariwisata. betul. Gitu. Nah, kita melihatnya. Kemudian ini Bang, teknologi apa sih yang sudah familiar di masyarakat seperti AI, VR itu kan udah banyak digunakan gitu. Apalagi di Bukit Tinggi sendiri seperti apa gitu. Ya, pernah ada di pandemi waktu itu ada satu teman dia bikin VR atau AR gitu ya. Memang kalau dibilang adopsi teknologi di daerah nggak secepat di pusat ataupun di global gitu ya. Tapi kita melihat seperti ini sebenarnya. Dengan adanya pariwisata 6.0 ini, dua sisi itu terjadi itu. Sisi tradisional yang bisa dijaga dan sisi modern itu yang bisa juga diadopsi oleh masyarakat. Misalnya kopi Bukit Api lah kita cerita gitu ya. Teknologinya masih pakai bulango misalnya kayak gitu kan. Nah, sementara di luaran itu sudah ada mesin kopi. Nah, itu mereka bisa berbagi transfer knowledge lah gitu. Kenapa kopi ini harus pakai bulango? Ternyata ada apa namanya itu ya? Aroma khas gitu yang tidak bisa didapatkan lewat mesin gitu kan. Tapi kenapa harus pakai mesin? Mungkin kapasitas ya kan supaya meningkatkan kapasitas produksi. Nah, terjadilah apa namanya transfer teknologi gitu ya. Di Sanjay pun seperti itu yang tadinya serba manual sekarang udah mulai ada beberapa itu yang menggunakan mesin gitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi AR dan VR ya, itu memang belum banyak ya karena memang itu bisa dilakukan gitu. Misalnya kita tinggalkan barcode di Cagar Budaya yang ada di Kota Bukit Tinggi atau peninggalan sejarah, silakan scan nanti keluar gitu ya, kayak hologram gitu ya, ada tulisan penjelasan dan lain-lain.
memang pernah ada teman yang melakukan itu, tapi kayaknya memang belum teradopsi dengan baik gitu ya ke khalayak gitu. Seperti itu mungkin. Ya, apa ya, bukan kita nggak menggunakan teknologi, justru dengan pariwisata 6.0 ini semua bisa masuk gitu, termasuk kalau di ini saya ada slide ya, tapi kita nggak bisa tampilkan. Sejak kapan sih pariwisata 6.0 itu bisa diambil apa kegiatannya? Ya sejak kelahiran manusia lah, dari zaman berburu misalnya. Berburu masih ada kan zaman sekarang? Sih. Nah, itu bisa jadi wisata buat si orang-orang yang mungkin sehari-hari tidak melakukan itu, tidak punya anjing mungkin, tidak tahu itu babi hutan itu seperti apa, harus ke hutan mana, terus ada komunitasnya ternyata. Itu berburu aja tuh udah bisa jadi satu kegiatan wisata yang ternyata tuh sudah ada sebelum 13.000 tahun sebelum Masehi. Ya kan? Berburu. Kemudian bertani. Bertani juga bisa jadi pariwisata 6.0 karena petani kita tinggal tempel gitu. Pak, kayak gimana menanam? Oh ya, menanamnya mundur katanya, tandur gitu kan. Tanam mundur gitu. Kayak gini tekniknya gitu. Ya udah, wisatawan bisa terlibat. Apa atribut yang harus dipakai, misalnya topi caping gitu, pergi beli ke pasar gitu ya, cari yang ukurannya pas gitu misalnya kayak gitu. Terus industri, era informasi dan super cerdas kan. Nah, artinya bukan berarti kita dengan pariwisata 6.0 itu kembali ke nol gitu ya, menjadi manusia purba lagi, nggak gitu ya. Tapi justru 0 sampai 6 itu kita bisa adopsi menjadi pariwisata 6.0 gitu. Bisa ngerasain lah rasa tradisional, rasa modern, dan lain-lain. Seperti itu. Betul. Berarti mungkin kayak gini juga kali Bang, kalau VR atau AR itu kayak museum itu kan peminatnya sedikit tuh. Mungkin bisa juga dibikinkan wisatanya AR museum. Jadi yang muda-muda tinggal scan, mereka merasakan, oh ini museumnya itu. Karena kan kayak di Padang Panjang, di Padang itu kayaknya emang sedikit banget peminat museum pada saat ini gitu. Artinya tidak lagi harus berkunjung secara fisik gitu ya. Betul. Bisa juga mungkin dengan kita nge-share ada apa ya, barcode gitu ya. Nanti mereka bisa ngerasain, apalagi mungkin punya alatnya gitu ya. Ya. Nah, jadi dia bisa ngerasain lagi di tempat, dia lagi di museum itu ya. Karena jumlah kunjungan museum memang rendah sih, karena minat kita ke sana memang rendah ya. Baca aja rendah ya, apalagi mau Aja. harus port gitu kan, jalan gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gini Bang kan secara teknologi kita masih terbatas nih. Ya. Gimana smart tourism ini dapat diterapkan di berbagai destinasi wisata, terutama bagi kita berkembang, khususnya Bukit Tinggi yang ya teknologinya masih sangat amat terbatas gitu. Ya mungkin dari ini ya dulu ya kali ya, dari pusatnya dulu kali ya. Misalnya kayak kemarin tuh Museum Nasional Indonesia ya baru berbenah kan ya. Nah, kalau spot-spot di pusat itu udah mulai apa ramah atau familiar dengan AR gitu kan atau VR gitu kan. Nah, rasanya sih untuk mengadopsi ke daerah tuh nggak akan lebih sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya di daerah dulu dikembangkan ya terjadilah seperti yang teman waktu itu saya bilang. Ada teman yang penelitian dia dari Malaysia, dia coba buat, tapi ya gitu. Ya hanya sebatas sampai dia penelitian itu bisa dilakukan, tapi setelah itu ya orang mungkin masih belum melek lah ya soal VR dan AR itu gitu ya. Nah, jadi masih butuh waktu lah kalau untuk ke super cerdas itu ya, gitu. Karena kan kalau misalnya semuanya nggak ke tracking di internet, kita pun juga susah nih nentuin berapa sih jumlah kunjungan wisatawan. Karena kan secara global aja sekarang dilihat dari misalnya penjualan tiket pesawat atau tapi kalau di jalur darat kan susah tracking jadinya gitu. Memang iya sih, statistik kita kan hanya dihitung dari menginap Hmm. ya. Karena kita bicara visitor dan turis itu berbeda ya. Visitor berarti pengunjung belum tentu menginap, tapi kalau turis kan yang menginap gitu ya. Nah, ya namanya juga keterbatasan teknologi ya. Padahal yang paling mudah itu mungkin dari nge-track handphone ya. Iya. Karena kan GPS aktif sehingga itu bisa dihitung kan pergerakan orang gitu ya. Tapi kan itu juga harus kerjasama dengan Kominfo ya atau dengan Telkom perusahaan swasta di bidang telekomunikasi gitu ya untuk menghitung ya jumlah pengunjung, jumlah apa wisatawan gitu ya. Saat ini ya mungkin indikator yang digunakan adalah menginap kan gitu. Atau pintu masuk kali ya kalau di bandara juga bisa gitu ya menggunakan pintu masuk. Em, Mungkin ini Bang, apakah kalau misalnya di kita di Bukit Tinggi belum terlalu terlihat, Mm-mm. mungkin
negara-negara maju yang sudah menggunakan bisnis ini di konsep pariwisata 6.0? Hmm. Ada. Nah, pas banget. Jadi di dalam presentasi saya ini menggunakan contoh dari Jepang. Nah, gitu. Jadi maksudnya gini, kita tetap bicaranya pertanian gitu ya. Ya. Tapi pertaniannya tidak lagi pertanian yang seperti di zaman awal gitu ya. Awal orang mulai bertani gitu kan. Masyarakat agrarian awal-awal gitu ya. Tapi pertanian yang sudah kekinian gitu. Nah, di Jepang itu dia waktu itu ada mungkin kalau ada yang memperhatikan ada bank siapa namanya? Orang Payakumbuh, dia kerja di Jepang, dia kerjanya bertani, itu dia alat pertanian di sana itu udah banyak yang modern kan. Jadi dia menanam bibit itu tidak lagi satu-satu gitu, tapi sudah tinggal dorong aja gitu. Dia bilang main ototo gitu ya. Kalau di Jepang tuh kerja kayak main-main aja gitu, bukan bukan main-main dalam artian yang benar-benar main-main, tapi karena dia pakai robot lah, pakai truk lah gitu ya, truk kecil gitu. Sehingga prosesnya itu sudah terjadi lewat robot lah, pakai mesin gitu. Nah, dia bilang santai bana karajo di Jepang kok, gitu kan, gaji gadang, gitu-gitu. Nah, sebenarnya maksudnya di situ apa? Nah, seperti itulah pertanian di zaman sekarang gitu kan. Jadi, kita tidak melupakan pertanian karena kan mungkin orang masih bilang, ya pertanian itu pekerjaan yang udah ketinggalan zaman gitu. Bukan itunya gitu, tapi teknologi pertanian mungkin gitu ya. Pertaniannya hasilnya mungkin tetap padi gitu, tapi prosesnya tidak lagi seperti proses di zaman dulu gitu. Tanpa bermaksud ya kita juga tidak melestarikan gitu ya, tidak melupakan gitu. Mungkin lewat pacu jawi mungkin gitu ya. Tapi bukan pacu jawi yang benar-benar pertunjukan aja ya, tapi misalnya nih biasanya kan kalau saya ingat nih yang di Kota Gadang nih contoh lahan di sini lagi bajak, yang di sini lagi tanam. Berarti airnya lagi ke sini, yang ke sini ditutup. Nah, itu kan bisa dibagi gitu. Oh, kalau mau lihat pacu jawi ya berarti di lahan yang mau dibajak itu tidak di lahan yang sedang diairi dan ditanam gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita maksud dengan pariwisata 6.0. Tapi kalau misalnya pacu jawi yang terjadi di Batu Sangkar pada saat ini, ya sebagian besar itu kan 2.0 ya. Itu pertunjukan gitu, ya kan? Bukan yang benar-benar fungsional gitu. Lebih ke apa namanya? Hiburan jadinya, entertainment gitu. Padahal kita bicara 6.0 ini kan bicara kehidupan ya. Kalau memang ini sawah lagi ditanam, ya jangan dibuat jadi tempat pacu jawi lah, ya kan? Sawah yang memang pada proses dibajak lah yang dijadikan arena untuk pacu jawi. Nah, gitu. Jadi proses yang dilakukan olahraganya itu bukan sekedar itu aja, tapi memang berfungsi untuk sekalian menggemburkan lahan gitu. Jadi ada step yang memang digunakan untuk pertanian gitu. Berarti artinya pariwisata 6.0 ini tidak bicara hanya tentang kemajuan teknologi aja, tapi bagaimana keberlanjutan pariwisata itu sendiri mengalami inovasi, penerapan teknologi ramah lingkungan, misalnya seperti itu ya Bang. Ya, artinya kita bisa melihat makanya ada teman yang bilang jangan-jangan ini kembali ke nol nih gitu kan. Maksudnya kembali ke nol itu bukan kita hapus gitu ya, tapi oh ini nih jawabannya gitu. Ketika pariwisata itu sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat gitu ya. Tidak ada lagi gap, tidak lagi pemisah, tidak lagi warga tuh menjadi penonton yang katanya malas kalau lagi liburan tuh macet gitu. Nanti rame sampahnya doang yang kita dapat gitu. Kita nggak dapat manfaat ekonomi, kita nggak dapat manfaat sosial, gitu-gitu. Nah harusnya kan nggak kayak gitu ya. Seperti orang datang ke tempat kita, itu dia berkesan ke sini dan kita pun menerima dia tuh juga berkesan sehingga dia pulang nggak mau pulang, kita mau ngelepas dia, kita nggak mau dia kembali gitu. Jadi kayak nangis-nangisan lah itu terjadi gitu ya. Nah, rasa kekeluargaannya udah dapet gitu ya Bang. Ya, dan itu nggak bisa dibatasin ya, kayak kita 2 jam aja ya kegiatannya, nggak bisa. Itu memang Tapi murni tergantung ya, bisa 1 hari, bisa 2 jam, bisa 7 hari, bisa 2 minggu, bahkan itu tadi karena udah menyatu itu ya. Wah, kayaknya mau nambah lah seminggu lagi di sini, kayaknya udah enak. Nah, itu artinya sudah nggak ada lagi ngerasa kayak ini kok duit saya dipelorotin ya. Itu berarti udah masih belum nemu tuh, belum dapat tuh value-nya gitu kan, belum dapat poinnya gitu. kemudian apa sih tantangannya dalam menerapkan konsep net zero tourism ini Bang, sama cara mengatasinya, misalnya tantangan apakah infrastrukturnya atau bagaimana gitu. Ya, kalau kita bicara tantangan, otomatis kan kita harus bicara subjeknya dulu ya. Siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, kita tetap di sini melihat ada hexahelix ya. Ada hexahelix akademisi gitu ya, dunia pendidikan.
kemudian bisnis, ada swasta di situ, ada juga apa namanya, community, masyarakat gitu ya. Kemudian ada media, ada government, pemerintah, dan wisatawan itu sendiri. Jadi kita melihat ada Exahelix itu ada 6 di situ ya. Tapi kalau tadi kita bicara aktivitas menjadi sentral di sisi bauran pariwisatanya, kalau di subjeknya ini yang menjadi sentral ada komunitinya, si masyarakatnya. Kenapa masyarakat? Karena mereka lah apa namanya ya, yang tahu gitu seperti apa kegiatan yang ada di tempatnya. Nah, adapun yang 5 lagi itu justru menjadi supporter ya, maksudnya kolaborator mungkin apa namanya figurannya gitu ya. Nah, basisnya tetap harus komunitas. Komunitas lah yang menentukan, masyarakat lah yang menentukan seperti apa maunya. Cepat atau lambat ya tergantung masyarakatnya. Kalau mereka orang yang open minded ya mungkin akan lebih cepat prosesnya berkembangnya gitu ya. Dan orang pihak luar pun untuk bergabung tidak akan kesulitan. Tapi bagi masyarakat yang mungkin dia close minded gitu ya, nah itu butuh waktu yang panjang juga untuk mencari kita tuh tujuannya kayak gini loh gitu. Kalau ketika kita berkolaborasi dengan pihak lain gitu, nah pasti akan ada hal positif juga yang kita bisa dapat dari mereka, dan mereka mendapat hal positif juga dari kita. Nah, adapun hal-hal negatif, nah disitulah kita antisipasi. Mungkin kita ada kekurangan, mereka ada kekurangan, di situ kita tutup gitu kan. Misalnya kita kurang intelek ini, misalnya masyarakat kita masih akses pendidikannya rendah nih, datanglah orang-orang yang mungkin profesor lah gitu ya, pendidikan tinggi atau misalnya apalah gitu ya, orang-orang berpengalaman. Nah, mereka bisa berbagi gitu kan. Nah, disitulah kita saling mengisi gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Yang pertama subjek gitu ya. Yang kedua itu sebenarnya uh, mau mencari apa namanya istilahnya ya, apa yang ada di sekitar kita itu. Jadi kita identifikasi gitu, ada kegiatan apa di sekitar kita, ada mungkin bangunan apa di tempat kita, ada peristiwa apa di tempat kita. Nah, itu kita identifikasi dulu. Itu juga butuh waktu ya, butuh tantangan apa namanya? Mencari tahu, mengenali diri gitu ya, mengenali diri kita sendiri, wilayah kita, daerah kita. Kemudian ketika kita udah tahu nih, udah identifikasi semua tuh bangunan, peristiwa, kegiatan dan lain-lain gitu ya. Kita kan pasti di situ akan melibatkan orang lain ya. Bisa jadi kegiatan itu melibatkan warga, bangunan itu milik siapa. Nah, itu kita temuin, kita ajak mereka untuk kolaborasi. Misalnya contoh rumah kelahiran Haji Agus Salim nih di Kota Gadang. Ya, dulu sempat belum bisa kita akses gitu ya. Sekarang kapanpun kita ke sana welcome gitu. Nah, itu kan ketika kita memproses temui dulu pihak yang terlibat di situ gitu ya. Pelan-pelan akhirnya mereka mengerti maksud kita tuh apa, akhirnya bisa masuk. Kemudian catat waktu, spesifikasi, dan biaya. Maksudnya apa? Peristiwa itu kan tidak terjadi sepanjang waktu mungkin. Misalnya ada kala-kala tertentu. Nah, saya masih ingat nih. Kayak di daerah Maluku tuh, Laut Maluku. Itu ada peristiwa gerhana hampir setiap tahun. Nah, itu di waktu-waktu tertentu aja. Berarti kan kita bisa jual paket itu kan. Dan bagi warga mungkin biasa aja itu. Mereka karena tinggal di sana gitu kan. Nah, buat kita yang mungkin nggak di sana, wah, saya kesempatan banget nih. Kapan lagi ngeliat gerhana kan gitu. Nah, jadi mereka akan jadwalkan itu. Di bulan-bulan ini biasanya akan ada gerhana di Laut Maluku. Nah, otomatis kan kalau mau lihat gerhana itu harus gelap kan. Kita harus ke tengah laut gitu. Nah, ke tengah laut itu gunakanlah perahu masyarakat atau kapal masyarakat. Nah, itu menjadi kegiatan yang natural, bukan dikondisikan. Bagaimana kita mengkondisikan gerhana? Nggak bisa gitu kan. Itu ada di titik tertentu yang bisa dilakukan. Itu contoh gitu ya. Terus kalau misalnya kita dekat lah ke Bukit Tinggi lah, kerupuk Sanjay tadi ya. Kapan mereka menggoreng? Nah, bukan dibuat-buat gitu. Saya jadwalnya gorengnya tiap hari Rabu. Kalau yang di sebelah jadwalnya Kamis. Ya udah, kalau wisatawan datang kita udah tahu. Oh, kalau mau lihat proses pembuatan Sanjay, hari Kamis di Sanjay Lia misalnya gitu ya. Kalau hari Jumat itu di Sanjay Tia misalnya gitu kan. Kayak gitulah, ya kan. Dan kemudian susun jadwal dan tempat yang terjadinya kegiatan tadi gitu ya, atau peristiwa atau bangunan yang kita bisa jadikan paket wisata itu, sehingga kalender of event-nya kayaknya itu mungkin nggak 1000 event lagi ya, mungkin udah tak terhitung gitu ya event yang bisa dilakukan karena natural kan gitu. Bicara kopi Bukit Api aja mungkin yang punya industri itu ada 20 tempat gitu ya. Nah, bagaimana mereka mengatur jadwal produksi dan lain-lain itu udah baru satu kopi Bukit Api, belum yang lain-lain. Nah, seperti itu. Tantangannya di situ sebenarnya. Bagaimana kita kenal gitu ya potensi daerah kita masing-masing itu, baik itu personalnya, wilayahnya, kegiatannya, peristiwa yang ada di situ, bangunan-bangunan mungkin itu kita buat.
menjadi calendar of event. Nah, itulah pariwisata 6.0 karena semua berjalan sesuai alamiah aja gitu ya. Tidak dijadwal maksudnya dibuat-buat gitu, dikondisikan. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung seluruh komunitas itu terlibat di pariwisata 6.0 ini. Karena tapi ada pertanyaan nih Bang. Ya. Bagaimana komunitas lokal ini berperan dalam 6.0 sementara mereka masih bingung nih. Mereka masih menganggap kalau 6.0 ini hanya sebatas teknologi gitu. Oh, ya kembali lagi. Sebenarnya teknologi tadi kita udah bicarakan teknologi itu di 4.0 ya. Di 5 udah mulai bicara kualitas karena terjadi pandemi membuat orang jadi terbatas gitu ya. Tidak bisa berkerumun gitu kan. Nah, bicara 6 itu dia kembali lagi menjadi natural gitu. Seperti tidak ada lagi perbedaan antara kehidupan warga dengan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan gitu. Nah, sebenarnya disitulah kelebihan pariwisata 6.0. Masyarakat tidak perlu beradaptasi, ya kan? Oh, kami kan nggak bisa berbahasa Inggris, lah nggak apa-apa. Waktu di tamu Jepang itu, jangankan bahasa Inggris, kita ibaratnya nggak ada yang ngerti gitu ya. Yang satu bahasa Jepang, yang satu bahasa Indonesia. Bahkan ada warga yang ya apa ya bahasa Indonesia aja nggak lancar dia gitu, jangankan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Di situ justru pengalamannya dan di situ dia bisa tahu di sini bahasa Inggris itu masih sedikit yang bisa. Nah, jangan-jangan dia punya jaringan kan ke yayasan yang kita bilang tadi ya. Dia bisa bantu nih. Ada yayasan yang nanti akan membuat anak-anak muda di sini, pemuda-pemudi di sini kita ajarkan bahasa Inggris supaya nanti kalau ada wisatawan asing masuk, mereka bisa jadi pemandu. Nah, disitulah masyarakat akan langsung menikmati hasilnya. Tidak lagi pihak-pihak tertentu saja gitu ya. Bukan berarti kita di sini rebutan ya. Oh, kita maunya buat masyarakat 1%, nggak gitu juga gitu. Kita butuh kolaborasi dengan bisnis juga yang swasta gitu ya. Dengan pemerintah tentunya gitu ya. Dengan media apalagi gitu ya. Di zaman sekarang kayak gini nih contohnya ya. Pariwisata 6.0 ini mungkin hanya kami-kami aja nih di komunitas yang membicarakan kalau tidak ada rumah baca anak negeri misalnya gitu kan, anak negeri ini gitu ya, sehingga ini bisa disebarkan dan masyarakat tidak susah ya, kalau tidak ada adaptasi ya sudah tampilkanlah apa adanya, apa yang mereka lakukan sehari-hari itu saja yang diwisatakan gitu kan, buat mereka mungkin biasa tapi buat wisatawan itu luar biasa gitu. Berarti sebetulnya tidak ada pergeseran jenis pekerjaan masyarakat atau bagaimananya, tapi lebih ke ya udah apa kehidupan sehari-hari itu yang kita tampilkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kemajuan di bidang teknologinya atau peluang kerja baru di bidang yang lebih digital seperti itu. Mungkin lebih seperti itu gitu ya. Itu yang tadi tuh benar banget itu, jadi tidak merubah profesi. Tujuannya apa? Pariwisata itu sebenarnya hanya bonus. Yang harusnya kita bangun itu adalah kehidupan, ya kan? Maksudnya apa? Ada nggak ada wisatawan, sehari-hari kita udah begini gitu. Tapi ketika wisatawan ada, itu nilai ekonominya bisa jadi lebih tinggi. Maksudnya apa? Bertani, mungkin 3 bulan bertani, hasil panen kita dapat anggaplah 20 juta gitu ya. Ya kan? Nah, dari aktivitas itu kita lakukan sehari-hari, kita keluar uang lah, beli bibit, keluar upah untuk pekerja dan lain-lain. Tapi dengan adanya wisatawan, mereka kita terlibat aja tuh udah kena misalnya 50.000. Untuk ikut nanam aja tuh mereka kena 50.000. Terus mau nanam apa kalau nggak ada bibitnya? Beli dulu bibitnya gitu, kena lagi 50.000 misalnya. Udah 100.000 mereka kena gitu ya. Terus nanti hasil panen ini kan 3 bulan lagi baru panen. Kita mau makan nih, otomatis kita harus makan yang udah jadi beras kan. Ya udah makan lagi 50.000, udah 150.000 gitu kan. Oh, kayaknya nggak mungkin balik sore ini, besok kalau mau balik harus nginep gitu. Kalau nginep kena lagi 100.000, udah 250.000 udah kena sehari gitu kan. Apalagi besok dia mau pulang, kayaknya berasnya enak ya, beda dengan beras di kota. Boleh nggak saya bungkusin 5 kilo? Kena lagi dia 80.000 misalnya gitu. Udah berapa uangnya habis gitu kan. Nah, itu seperti itu kan. Jadi dengan pariwisata itu sebenarnya yang terjadi itu hanya bonus gitu. Kita tidak bergantung ke pariwisata. Makanya profesi jangan dirubah. Kalau memang dia nelayan, tetap jadi nelayan. Tapi ketika ada wisatawan pengen nyeberang ke satu pulau, ya udah seberangin. Tapi jadi nelayan tetap. Nah, kalau dia merubah profesi dari nelayan menjadi pemandu atau misalnya yang ngantar jemput tamu, ketika pandemi kemarin apa yang terjadi? Bingung semua. Mau melaut udah kagok gitu ya. Oh, kayak gimana melaut nih gitu, udah nggak biasa gitu ya. Terus uangnya kan juga beda ya. Maksudnya kalau melaut itu kan memang dapat uang besar tapi resiko besar,
ya kan. Tapi kalau pariwisata katanya kerja dikit uangnya lumayan. banyak kan gitu Iya. kan. Tapi masalahnya pariwisata apakah selalu ramai? Nah, kan tidak. Tapi kalau melaut dia harus tetap melaut kan. Maksudnya dia bisa melaut kapan saja gitu kan. Nah di situ sebenarnya walaupun ya di melaut itu juga ada kalanya ikannya sedikit gitu ya. Ada juga kalanya ikannya banyak. Nah itu kita lakukan tuh kemarin tuh waktu ketiku kemarin itu beli di pinggir laut, mereka baru datang dari laut itu nelayannya itu satu ekor kita beli 40.000 ya waktu itu ya, nyampe di Bukit Tinggi itu satu ekor udah 100.000 harganya. Nah kayak gitulah gitu ya. Nah apalagi kalau misalnya si ikan yang mentah ini diproses lagi nih, kalau di Tiku tuh katanya ada sop kuning gitu ya, mereka bikin. Nah itu kalau dibuat lagi dimasak lagi kan harganya udah nggak 40.000 lagi kan, bisa jadi pas sekali makan itu jadi kena 200.000 tuh 5 orang kan gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya di proses 6.0 itu senormal mungkin gitu loh. Ya, seasli mungkin gitu. Ya, kayak gitu. Ada Mungkin kita ciri-cirinya kita juga buat itu belajar dari COVID kemarin, kita ya. lihat berarti mereka kan cuman kita lihat itu waktu buy dan waktu see aja sepertinya pariwisata. Jadi pas COVID mereka benar-benar ekonominya anjlok lah gitu kan. Beda dengan kita di sini karena masih bisa aktivitasnya masih seperti biasa. Wisata pun masih banyak kok orang yang datang ke sini walaupun itu sembunyi-sembunyi gitu. Iya. Itulah gunanya adanya digital ya kan. Pelibatan, bicara kualitas, bicara yang natural tadi itu kan. Sehingga kita tuh nggak bergantung ke pariwisata. Itu sih yang poin yang memang harus ditekankan. Pariwisata itu nggak selamanya akan bagus gitu ya. Jadi lebih baik kita tetap bangun yang warganya gitu. Intinya bangun aja kotanya, bangun aja kabupatennya, bangun aja daerahnya. Wisatawan itu akan datang dengan sendirinya gitu. Karena mereka akan mencari keasliannya seperti desa Penglipuran itulah yang di Bali itu ya. Orang datang ke sana tuh memang untuk ngelihat kehidupan masyarakat di sana, bukan kayak ini ada wali kota mau datang nih, mau menteri mau datang, kita sambut ya pakai tarian apa gitu, nggak ada. Datang ya datang aja gitu. Silakan nanti lihat oh rumah-rumahnya susunannya kayak gini ya gitu kan. Terus ada sesajen gitu-gitu. Memang secara natural aja. Ada pasar, ada kadang-kadang tidak ada pasar. Ya udah, sedapatnya kan gitu. Nah, gitu. Nah, eh, kalau pariwisata 6.0 ini kan tadi kita bicaranya lebih ke kehidupan sehari-harinya warga aja. Ya. Tentunya muncul kekhawatiran dong Bang. Semakin banyak wisatawan, terus semakin khawatir nih privasi warganya, sistem enkripsinya seperti apa, dan lain-lainnya itu gimana tuh Bang? Ya, makanya di situ juga kita kan kembali lagi ke masyarakatnya ya. Sejauh mana si wisatawan itu bisa masuk gitu ke kehidupan si warga gitu ya. Misal kayak contoh ada yang memang dia memang live in itu ya memang di satu atap gitu ya. Ya dengan catatan ya tentunya ada ini juga perbedaan juga kalau misalnya kita bicara secara global dengan bicara di masyarakat muslim lah Hmm. gitu ya. Nah, kayak ya kalau laki-laki perempuan otomatis dipisahkan gitu. Nggak mungkin di satu tempat kan gitu. Nah, di situ juga kita bisa menyampaikan uh, apa ya? Saya pernah nih ingat nih pengalaman nih ada wisatawan dari Jerman waktu itu dia cukup lama menginap. Awalnya dia ngerasa 5 kali azan itu 5 waktu sholat itu gangguan Gimana? gitu, gangguan. Dan dia bertanya itu apa? Dia bilang kayak gitu karena di negara dia tidak seperti itu, ya kan? Bahkan gereja pun nggak bisa sembarangan udah suaranya keluar gitu ya, diatur oleh negara kan gitu. Dan itu kalau ada satu orang komplet ya itu menjadi aturan umum gitu. Artinya ada yang terganggu gitu kan. Nah di kita terjadi seperti itu ya saya kasih pengertian aja ya karena di sini mungkin mayoritas ya jadi bagi orang di sini itu bukan gangguan. Nah karena dia datang ke sini ya apa ya jadikan itu sebagai bagian dari pengalaman gitu saya bilang. Terus oke, dia bilang dia mungkin coba untuk apa ya tidak terganggu dengan hal itu dan lama-lama dia malah jadi pengen tahu gitu ya kenapa harus sholat 5 waktu, kenapa iramanya seperti itu, bacanya itu apa gitu-gitu kan. Sampai dia akhirnya di titik yang sampai dia bilang kayak gini. Sekarang dia tidak terganggu lagi dengan azan subuh dia bilang. Hmm. Itu bagi dia sama kayak morning call di hotel dia bilang kayak gitu. Jadi kalau ada azan, oh itu udah pagi. Nah, karena
posisinya dia tidur gelap, dia bilang kayak gitu kan, semua dia tutup, lampu dimatiin, jadi dia nggak tahu, kadang-kadang bisa aja dia kebangun jam 7 jam 8 pagi kan, tapi dengan adanya azan seolah-olah itu kayak orang resepsionis itu front office nelpon ke dia gitu kan, kak morning call gitu kan, jadi kayak yang ngebangunin lah ceritanya, dia bilang kayak gitu, jadi dia nggak lagi merasa terganggu ya, begitulah kehidupan di sini gitu. Ah itu tadi ya, jadi kita ketika kita menjadikan komunitas itu sebagai sentralnya, kegiatan itu menjadi sentralnya, wisatawan itu yang menyesuaikan gitu, itu bukan gangguan, memang itu kenyataannya di sini seperti ini gitu, dan kita nggak susah juga misalnya minta dia yang sehari-hari mungkin di daerah tropis, daerah-daerah summer gitu, dia pakai pakaian yang apa namanya, tipis, minim gitu ya, kita dengan bisa dengan mudah bilang ini tujuannya bukan apa-apa, ini demi keselamatan mereka juga gitu ya, demi kenyamanan mereka juga, silakan pakai pakaian yang lebih tertutup gitu, karena nanti kan nggak enak ya ketemu warga gitu kan, nanti kan ada apa namanya istilahnya ya, iya mata orang ya mungkin jadi ngelihat lama gitu, pasti dia ngerisih juga gitu, nah itu tujuannya buat dia juga, nah gitu di sini seperti itu gitu, jadi dia menyesuaikan ya, bukan kita nggak ngelihat tamu itu sebagai raja gitu ya, sebagai ratu, tapi ada nilai-nilai tertentu yang dia harus alami gitu ya, dia ikutin gitu. Karena kita Nah, jual pengalaman ya gitu ya Bang. ya bahkan ada tamu itu dia yang minum minuman keras gitu ya, kita bisa bilang kalau butuh minuman keras untuk menghangatkan badan kita punya kok ya kan, apa namanya bandrek gitu kan, skoteng misalnya kayak gitu kan, dan kita bisa arahkan mereka ke sana, mau coba, mereka coba justru mereka jadi wah iya juga ya, ini manfaatnya lebih kurang sama nih menghangatkan tubuh gitu ya, terus kita bilang ya bagi kita ini yang boleh diminum di sini, tapi kalau untuk bir kita nggak boleh, alkohol kita nggak boleh gitu, secara agama nggak boleh, secara kesehatan itu sebenarnya juga merusak, nah gitu, jadi enak itu masuknya, nggak kayak tajam gitu ya, nggak bisa nih, gitu ya, ini haram, nggak gitu ya, kita bicaranya dengan cara yang berbeda, masyarakat di sini kehidupannya seperti ini, tolong diikuti ya, gitu kan. Nah, kan Abang di komunitas sudah menerapkan tuh, udah mulai menerapkan pariwisata 6.0 ini. Menurut Bang Faisal dan teman-teman komunitas, apa sih yang harus dibantu oleh pemerintah atau sektor swasta agar pariwisata 6.0 ini tidak hanya Bang Faisal dan teman-teman aja nih yang mengembangkannya, tapi kita secara luas itu bisa menerapkan dan tahu gitu. Ya paling biasanya yang kayak gitu tuh yang saya bilang tadi ya, mungkin kalau kita berinteraksi dengan misalnya wisatawan dari Jakarta gitu ya, yang berbahasa Indonesia. Nah kan di sini tadi ceritanya kan yang menjadi pemandunya itu masyarakatnya sendiri gitu ya. Nah mungkin di situ ada kendala komunikasi. Nah itulah adaptasi yang sebenarnya bukan memaksakan ya, tapi kita melihat setelah kita lakukan, terus nanti si masyarakatnya sendiri yang butuh itu. Mereka akan sadar dengan sendirinya, saya butuh ini nih, karena kalau ada lagi nanti kendala lagi gitu kan. Jadi lebih enak kalau kita adaptasinya dibandingkan kalau kita pelatihan, tapi tamunya kita nggak ada gitu kan. Nah, terus dengan mungkin memberikan apa adanya itu juga akan terlihat nanti di mana sisi kurangnya. Misalnya kayak untuk penginapan misalnya, ya kan? Yang sering jadi kendala di kita tuh sanitasi ya, toilet. Nah, di situ pemerintah sangat bisa membantu tuh, apalagi kalau ada swasta ya, membantu sanitasi di rumah-rumah warga di daerah-daerah wisata misalnya gitu ya. Nah, yang merasakan manfaatnya kan nggak cuma wisatawan, warga itu sendiri juga ada edukasi masalah apa namanya sanitasi gitu ya. Nah, walaupun bukan berarti kita menghapuskan kayak oh mau ke toilet ya bisa langsung ke tabek Ya, gitu ya, itu tetap ada gitu, bukan kita menghapuskan itu, tapi ada juga sisi kesehatan lain yang kita edukasikan kepada masyarakat gitu ya, oh toiletnya harus yang duduk gitu ya, karena biasanya kalau wisatawan dari luar negeri mereka lebih nyaman yang duduk bukan yang jongkok. Nah itu masyarakat bisa sangat terbantu kalau ada pemerintah dan swasta kan gitu. Terus juga standarisasi lah di baik homestay-nya, mungkin tadi pelayanan gitu ya. Nah, sifatnya bukan lagi yang kayak dipaksakan gitu ya. Oh, masyarakat harus belajar ini, harus belajar bahasa Inggris, nggak gitu. Tapi mereka akan merasa ini harus nih, ya kan? Kita butuh ini. Dan pemerintah support gitu. Swasta support gitu kan. Akademisi, kampus
untuk penelitian mungkin gitu ya, pengabdian kepada masyarakat. Disitulah enaknya nanti membangunnya, dan masyarakat jadi juga ngerasa dekat gitu ya. Ya ini yang kita butuhkan katanya gitu. Bukan yang kayak tiba-tiba ngomongnya yang tinggi banget gitu ya. Ya masyarakat sendiri juga bingung mencernanya, ini kejauhan nih kayaknya Iya. gitu ya. Gitu. Terus Zero Travel mungkin kalau kita bilang swasta, ya bantu-bantulah promosikan gitu ya kegiatan di tempat kita gitu ya, desa wisata mungkin, atau dari sini kita kerjasama gitu ya. Karena mungkin kalau bus-bus atau tour travel kan biasanya mereka mampir belanja, tapi masyarakat mungkin belum banyak yang manfaat gitu ya. Tapi sekarang jangan hanya di hotel aja menginapnya, bawa dong mereka nginap di kampung. Ada sih beberapa tour and travel yang sudah apa ya, seperti itu gitu ya. Mereka memang live in gitu konsepnya. Ya kembali lagi, ini pilihan ya, bukan kita bilang baik dan buruk. Kalau mau yang mungkin pengalamannya lebih kaya, ya lakukanlah yang pariwisata 6.0. Tapi kalau mau yang lebih simple, lebih mudah, gitu ya, lebih praktis, ya memang pariwisata 1.0, 2.0 itu masih umum lah ya. 3 aja tuh agak susah tuh. Karena melibatkan wisatawan itu juga lihat-lihat dulu kan. Mau Masyarakatnya siap, tidaknya wisatawan itu wisatawannya mau nggak? juga. Nah, kecenderungannya orang biasanya 1 dan 2 aja udah stop it. 3, 4 juga 4 mendokumentasikan wisata itu dengan baik itu juga belum banyak itu. Padahal buat kita jalan-jalan hari ini adalah promosi untuk jalan-jalan berikutnya. Makanya kita harus konten, ya kan? Supaya orang ngerasain, oh kayak gini ya. Saya pengen ngerasain langsung gitu. Oke, dia akan datang di periode berikutnya gitu ya. Oke gitu. Kayak sekarang kita kemarin ada ngadain perjalanan nagari walk di Januari di Kota Padang. Kita adain lagi bulan Juni, udah buka pendaftarannya sekarang. Nah, itu tujuannya apa? Itu tadi konten di perjalanan nagari waktu Januari kemarin adalah promosi untuk bulan Juni kemarin gitu. Jadi harus 4.0, kalau nggak 4.0 ya otomatis orang nggak bisa ngelihat kayak gimana kemarin kan gitu. Di mana aja itu Bang perjalanannya yang Nagari Walk itu? Uh, Venue-nya masih di Kota Gadang untuk yang bulan Juni besok. Tapi rutenya lebih panjang. Kemarin 10 kilo, sekarang sampai 20 kilo. Gitu. Nah, buka pendaftaran sampai 22 April. Tapi kalau mau harganya miring ya, pre-sale gitu ya, early bird sampai 5 Ya, April. April. Itu 150 sampai 250 ribu. Mungkin Gitu. sahabat langsung bisa catat tuh tanggalnya. Ya, 22 Juni nanti acaranya. Pendaftaran baru dibuka 22 Maret kemarin. Baru 4 hari. Gitu. Nah, itu konsep yang kita adopsi tuh apa? Sampai ke 6 lah gitu ya. Jadi ada apa? Live in gitu ya. Gitu. Oke, terus menurut pandangan Bang Faisal sendiri karena sudah terjun langsung di 6.0 ini, gimana Hmm. prospeknya di masa depan di 5 sampai 10 tahun ke depan lah? Justru ini yang paling menjanjikan sebenarnya. Karena siapapun bisa jadi pemandu, ya warga bisa jadi pemandu, siapapun bisa menjadi wisatawan. Sesimpel kalau kita bilang sih waktu presentasi itu kita bergantian peran aja, ya. Oke. Ini harus ngecas nih kayaknya. Sorry. Kayak gini, saya jadi Kak Yosi jadi saya. Sesimpel itu sebenarnya Persata 6.0 itu. Kita kayak apa ya? Seolah kayak kita tuh tiba-tiba apa? Bertukar peran gitu ya. Nah, seperti itulah Persata 6.0 itu. Sorry, bentar. Jadi apa yang saya lakuin sehari-hari itulah yang Kak Yosi lakuin. Apa yang Kak Yosi lakuin sehari-hari itu yang saya lakuin gitu. Dan pasti itu kan menjadi pengalaman yang menarik gitu ya buat kita masing-masing gitu. Nah, walaupun mungkin belum tentu 100% kita bisa lakukan ya, tapi setidaknya ada hal baru gitu. Saya nggak tahu nih Kak Yosi kegiatannya apa gitu. Misalnya Kak Yosi ternyata ngajar gitu ya. Oke, sekarang saya ngajar gitu kan. Dan itu pasti akan menjadi pengalaman baru buat saya. Dan itu wisata buat saya. Bagi Kak Yosi itu kehidupan sehari-hari aja. Atau misalnya kayak saya nih, saya ngurus kafe misalnya gitu ya di Padang Panjang misalnya. Nah, sekarang gantian Kak Yosi ngurusin itu. Coba nih ngerasain gitu kan. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Waduh, itu kayak banget tuh. Saya yakin nggak akan satu hari saya nggak akan bisa jadi Kak Yosi dan Kak Yosi nggak bisa satu hari jadi saya. Pastinya. Pasti akan, aduh belum selesai nih, besok saya mau lanjut lagi gitu. Udah 2 hari, Penasaran, masih belum juga penasaran lagi. gitu. Sampai benar-benar puas gitu. Saya udah bisa nih dapat ternyata ngelola kafe itu kayak gini ya, nah, gitu.
dapat sesuatu. Nah, saya gitu juga. Ternyata ngajar di sana kayak gini ya. Oh, saya jadi orang rumah baca anak nagari kayak gini ya ternyata ya. Nah, menjadi apa pelakunya gitu. Nah, itu menjadi wisata buat kita yang nggak ada di sana gitu. Nah, kembali lagi nih Bang Faisal, sedikit kelupaan tadi. Bicara tentang warga lokal, misalnya adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, ataukah di bidang pengabdian masyarakat. Sebetulnya kalau kita lihat-lihat, pemerintah sudah banyak sih melakukan sosialisasi, pelatihan, dan segala macam. Kampus-kampus juga pengabdian masyarakatnya dengan dana yang cukup banyak. Tapi yang Ya. tadi setelah kita balik dari masyarakat, mereka setelah selesai pelatihan, ya sudah selesai. Mereka lupa nih ilmu yang udah dikasih tadi. Terus kembali lagi ke kebiasaan awalnya. Memang sepertinya konsisten itu memang yang paling susah. Nah, yang tadi ini sering banget nih kalau kalau misalnya ngobrol dengan teman-teman yang habis pelatihan gitu ya, pendampingan dan lain-lain, mereka bilang kayak gini, tempat kita tuh udah bagus banget, dia bilang kayak gitu kan. Homestay-nya udah standar, ya, sanitasinya udah standar. Masalahnya mana wisatawannya, kata gitu kan. Bilangnya kayak gitu. Nah, maksudnya apa? Ya itu tadi gitu. Kalau ngisi sih udah diisi. Ini warga udah diisi, gitu kan. Tapi masalahnya marketnya mana gitu kan, ya kan. Nah, ini yang sering terlupakan. Mungkin ini susah kali ya, karena bagian ini susah, jadi kayak orang tuh malas ngurusin itu gitu. Nah, nah sebenarnya kalau yang kita lihat, uh, jangan tunggu masyarakat tuh siap gitu ya. Nggak apa, bawa aja gitu. Mungkin satu bus bawa aja dulu ke sana gitu ya. Tampilkan yang ada itu gitu ya. Walaupun bukan berarti kita dadakan juga ya, kan kita juga bisa koordinasi gitu ya dengan Pogdarwisnya, misalnya kayak saya punya nih tamu 2 bus gitu ya. Saya mau ke sana. Oke, tolong ya gitu nanti di sana kita buatkan kegiatannya gitu ya. Nah, nanti dari Pogdarwis atau misalnya dari desa wisatanya apa yang mereka sajikan, mereka libatkan masyarakat, ya udah tampilkan. Nah, kalaupun ada kurang itu bisa dievaluasi. Itu akan jauh lebih apa ya diperlukan gitu dibandingkan dipaksakan kayak ya harus apa standar ini itu gitu ya. Sementara nanti ini prakteknya kapan nih? Yang realnya wisatawan ini ke sini kapan gitu kan? Atau misalnya dibikin event 1 kali setelah itu vakum, ya kan? Habisin duit nih 50 juta 1 kali event, tapi habis itu nggak ada lagi. Emang kita makan cuma pada saat event? Enggak kan? Nah makanya yang dibangun itu harusnya kehidupan masyarakatnya, ya kan? Maksudnya pertaniannya kita promosikan, ya kan? Ekonomi kreatifnya kita promosikan, gitu. Supaya ada orang tertarik, mereka datang, disitulah yang kita harapkan itu terjadi manfaatnya. Itu tidak hanya untuk wisatawan, tapi masyarakatnya langsung juga mendapatkan, gitu. Jadi ya udahlah pelatihan dan itu tuh udah cukup gitu. Yang sekarang kita butuhkan itu adalah promosiin gitu. Apa adanya ya, bukan berarti wah ini kayaknya mereka belum siap. Ya nggak apa-apa. Menunggu siap tuh kapan? Ya kan? Kayaknya kalau menunggu siap nggak akan siap-siap gitu kan. Masalah ini beda gitu ya. Ya. Kalau harus dipersiapkan dulu, terus nanti tiba-tiba pasarnya nggak ada, hilang lagi kan yang tadi dibilang kan. Nah harusnya jebak aja gitu, kasarnya kayak gitulah. Jebak aja dengan satu bus karyawan atau wisatawan atau lima orang misalnya gitu ya. Dengan sendirinya mereka kan kayak ayo 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 gitu kan. Sanggar-sanggar gitu. Tiba-tiba sanggarnya malam-malam latihan gitu kan. Nggak apa-apa, pelan-pelan begitu dulu gitu ya. Sampai nanti sifatnya natural gitu kan. Menyatu gitu. Mungkin awal-awal akan banyak ini takutnya warga awal-awal karena mereka kagok, jadi banyak komplainan dari tamu, apalagi misalnya tamu dari kota, mereka ya hygiene sanitasinya mereka memperhatikan segala macam. Jadi mungkin dari sana warganya sedikit ragu-ragu gitu Bang untuk terima tamu. Kita balik. Kekurangan adalah kelebihan. Less is more. Kenapa kita bisa bilang kekurangan adalah kelebihan? Ketika orang tuh komplain, kenapa toiletnya kayak gini? Nah kita bilang, justru ini pengalaman yang nggak ada di kota. Ya kan? Kapan lagi nyobain kayak gini? Ya kan? Nah, kan itu masalah bahasa aja. Ya kan? Kalau kita merasa itu adalah kekurangan, ya otomatis kita akan minder terus kan? Ah, saya belum siap, soalnya banyak kekurangan. Ya udah, tunggu aja, ya kan? Tapi kalau kita ngerasa, ya inilah kita, gitu ya. Rani. Kita memang seperti ini, nggak higienis ya memang begini gitu kan. Terus di sisi mana kita bisa evaluasi misalnya kayak gitu kan. Ya kayaknya nih prosesnya bisa nggak diginiin. Oke.
Nah, jadi ada pembelajaran di situ gitu ya. Tapi di sisi lain juga menjadi pengalaman. Nah, gitu. Bukan kita anti kemajuan ya, bukan kita nggak mau juga belajar gitu ya, memperbaiki gitu. Tapi justru dari situ kita akan melihat ini pengalaman baru buat wisatawan, tapi bukan berarti kita menutup diri juga untuk memperbaiki gitu. Ayo, ayo kita saling membantu gitu ya, bahu membahu gitu. Gitu. Berarti kita perlu membangun mental komunitas lokal gimana mereka handling komplain gitu ya Bang. Karena kan Ya, rata-rata misalnya komunitas lokal kalau udah dikena komplain tamu satu kali, mereka pasti mentalnya udah down itu. ya harusnya dibalik gitu kan. Ada komplain itu adalah apa namanya? Berkah gitu ya. Karena bisa jadi mata kita memandang kita tuh udah 100%. Tapi orang lain lah yang tahu kita tuh masih nol misalnya atau 10% atau berapa misalnya gitu ya 50%. Masukan itulah yang membuat kita nanti jadi lebih baik gitu kan. Nah, kita harus terbuka juga. Tapi kita tetap lihat ya, nggak semua komplain juga harus kita terima. Itu maksudnya dalam artian kita lakukan, kita iyain gitu ya. Karena kan bisa jadi juga orang komplainnya ngasal kan gitu juga. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang komplainnya memang membangun gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh kita ambil. Kan buat kita juga, ya kan? Gitu. Ada pertanyaan? Kayaknya sahabat-sahabat nggak ada yang bertanya hari ini. Ada satu nih, pelatihannya sudah pernah dievaluasi. Nah, gitu. Itu ada dua tuh. Dua, ya. Kita jawab yang pertama aja dulu ya Bang, dari Bang Reski Khaimidar. Pertanyaannya pelatihannya sudah pernah dievaluasi. Oh, berarti yang tadi yang kita bahas dari pemerintah dan pihak kampus nih. Ya. Mungkin kalau kita jawabnya ini 100% iya atau tidak, mungkin tidak bisa ya, karena kita butuh data itu ya. Tapi yang pasti kita ngerasain, kita nanyanya ke yang ikut pelatihan ya, bukan dari siapa yang ngasih pelatihannya kan gitu. Kalau dari siapa yang ngasih pelatihannya kan interaksi kita jarang ya, tapi kalau dengan yang si penerima pelatihannya itu kita sering lah berinteraksi. Ya sebenarnya mereka ngerasain pelatihannya kok itu aja gitu kan, nggak ada pengembangan gitu ya, dan mungkin itu terjadi karena tidak ada atau kurangnya evaluasi gitu kan. Coba kalau dievaluasi di situ kita mungkin akan bisa bicara apa namanya ya, terbukaan lah gitu ya, apakah ini pelatihan masih dibutuhkan atau justru pelatihan lain yang lebih dibutuhkan. Nah, kayak gitu ya. Mohon maaf lah misalnya kadang-kadang pemerintah kan namanya juga basis anggaran ya, tahunan mereka bikin hal yang sama misalnya kayak gitu. Nah itu kan sayang sebenarnya ya, bukan kita bilang itu buruk gitu ya, tapi kan kita butuh gitu ya. Tapi mungkin butuh adanya misalnya kayak forum lah dengan warga gitu ya, kita bicarakan dulu kira-kira warga kalau misalnya kita sediakan pelatihan, pelatihan apa yang mereka sekarang butuhkan gitu ya, dan apa yang sudah, apakah itu masih dibutuhkan atau justru butuh hal lain gitu, atau misalnya justru di luar yang mereka pikirkan gitu ya, ada yang dipikirkan oleh warga yang lebih dibutuhkan mereka. Nah itu mungkin bisa lebih ke sana diarahkan gitu ya, kayak gitu mungkin kalau kita bicara soal evaluasi dari pelatihan-pelatihan yang ada gitu ya. Oke. Baik, pertanyaan yang kedua itu dari Bu Yani Guest Host. Kalau kalau homestay kita berada di kota, apa nilai lebih yang kita promokan secara kita tidak ada view-nya? Ya, kalau bicara kita dari homestay yang tidak ada view katanya gitu ya, kita berada di kota, justru kan kita di kota ini enaknya kayak gini. Kita cukup fokus aja misalnya kita punya homestay gitu ya. Kita kelola aja homestay itu dengan baik. Hal lainnya sudah ada disediakan oleh pihak lain. Nah, di homestay kita harus bicarakan itu gitu. Misalnya mereka nginap, ini kita bicara wisatawan ya. Karena kan yang biasanya menginap nggak cuma wisatawan ya, ada juga yang mungkin pedagang gitu kan, tujuannya beda gitu ya. Tapi kalau bicara wisatawan pasti mereka akan cari makan. Nah, disitulah kita kalau mau dapat lebih ya, nggak sekadar homestay tempat menginap, kita bisa kasih informasi gitu ya. Makanan yang legend ada di sini, makanan yang terbaru ada di sini gitu ya, makanan yang murah ada di sini, mau ke pasar ada di sini gitu. Nah itu informasi-informasi seperti itu kita bisa sampaikan. Terus bentuk-bentuk wisata ya, yang lagi ngehit sekarang wisatanya di A misalnya kayak gitu kan. Oh kalau butuh kendaraan kita ada nyediain misalnya motor atau mobil. Nah kalau di kota kita tuh harus kolaborasi kalau kalau dilihat sih. Kita nggak jual pemandangan kan kalau di kota. Beda kan kalau kita di daerah, di misalnya di kabupaten atau di desa, kita bisa bicara tentang view misalnya gitu ya.
ada gunung, ada sawah dan lain-lain gitu. Tapi kalau di kota yang kita justru jadikan keunggulannya, nilai lebihnya itu adalah praktis tadi. Ya semua fasilitas ada. Kalau di desa kan biasanya kan terbatas ya. Mau ke mall misalnya ya nggak ada di desa kan, harus ke kota gitu. Tapi kalau di kota mungkin kita bisa bilang, oh di mall itu lagi ada wisata belanja lah misalnya kayak diskon 50% menjelang lebaran. Nah kayak gitu kan informasi penting buat tamu ya. Itu mungkin gitu ya. Kalau kalau biasanya kita bicara kota dan desa sih bedanya itu. Kalau desa harus lengkapin semua fasilitas. Kalau di kota kita cukup fokus aja ke fasilitas yang kita punya. Nanti fasilitas lain disediakan oleh pihak lain. Kayak gitu. Mungkin secara lokasi juga harus diperhatikan kalau di kota ya Bang. Kalau di kota orang kayaknya lebih memilih aksesnya yang dekat kemana-mana gitu ya. Ya, kalaupun kita berada di pinggir, kita sediakan solusinya. Misalnya kita punya motor, kita punya mobil, kita punya angkot. Nah, itu kita sampaikan gitu. Sehingga orang nggak ngerasa ada kendala ketika menginap di tempat kita, dimanapun posisinya kan gitu. Ya. Hmm. Mungkin ada pertanyaan lain dari sahabat-sahabat Rumah Baca Anak Nagari. Kita tunggu. Karena ini udah gak terasa udah 1 jam perbincangan pada sore ini. Ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini Bang, Closing apa statement. sih kita tadi nih, apa sih poin utamanya dari pariwisata 6.0 ini? Mungkin dari teman-teman yang baru bergabung, ini banyak nih yang baru bergabung, mungkin belum mendengar, jadi dijelasin aja secara singkat poin utama dari pariwisata 6.0 ini. Ya. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, Hmm. kita bisa bilang kayak gini. Di pariwisata 6.0 itu seperti ini. Bukan menghidupkan pariwisata, tapi mewisatakan kehidupan. Itu Mewisatakan. kira singkatnya ya. Maksudnya apa? Apa yang kita punya itu saja yang kita promosikan menjadi wisata bagi orang yang akan datang gitu. Karena kalau kita menghidupkan pariwisata, ketika pariwisatanya nggak hidup, berarti kita nggak hidup, kita mati gitu. Menghidupkan pariwisata. Jadi kan kayak ada hal yang sebenarnya bukan sehari-hari. Pariwisata itu bukan hal sehari-hari kan. Yang kita paksakan gitu. Misalnya menang nih jadi desa wisata nasional misalnya gitu ya. Kan biasanya ada anugerah desa wisata Indonesia itu ya, ADWI itu ya. Nah, pertanyaannya setelah menang di ADWI itu apakah kita hidup gitu. Ya kan? Kita dapat lah misalnya nggak 50 juta itu. Terus 50 juta itu bisa bikin kita hidup seumur hidup gitu. Enggak kan? Nah, makanya yang paling penting itu sebenarnya kehidupan di sana yang kita bangun. Sehingga orang penasaran, kayak gimana sih desa itu? Ya kan? Kehidupan di sana. Ada apa di sana? Mungkin ada air terjun, ada pertanian, ada sejarah, gitu kan? Ada bangunan apa, ada peristiwa apa. Itu yang nggak akan habis-habis, ya kan? Nggak ada wisatawan pun sehari-hari kita juga udah di sana, kan gitu. Nah, itulah yang kita coba ya, mewisatakan kehidupan gitu, bukan menghidupkan pariwisata. Itu mungkin di pariwisata 6.0 yang kita coba sampaikan kemana-mana gitu ya, gitu sehingga semuanya mendapat kebagian lah gitu ya, kebagian kue gitu ya, Ya, nggak cuma kebagian karena gitu. yang terjadi sekarang kayaknya rata-rata kalau di Sumatera Barat itu penerimaan UI sudah sangat banyak, tapi ketika kita datang ke sana, bagusnya ketika penilaian ADWI aja. Setelah ADWI selesai, mereka selesai wisatanya, jalan misalnya ke air terjunnya uh, rumputnya udah Ya, kan udah kotor, keluarganya pun kayak udah hilang dari kehidupan di sana gitu. ya, Karena itu banyak jadi kayak di Nyarai misalnya kan dulu viral banget, sekarang ya, kayak udah ada lagi nih yang datang gitu. ya. Makanya Nah, kita nah perlu ya, apa tadi Bang? Kehidupan yang dipariwisatakan. mewisatakan kehidupan ya, kehidupan yang dipariwisatakan. Jadi misalnya kayak contoh di Bukit Tinggi dan Kota Gadang ya, kita bikin heritage walk itu bukan karena ada tamu aja, nggak ada wisatawan pun kita tetap jalan gitu. Tujuannya apa? Yaitu udah kita buat jadi seperti sehari-hari. Tujuannya apa? Ketika nanti ada wisatawan kita udah nggak perlu latihan kan, Sudah siap nih. nggak perlu persiapan gitu. Orang udah sehari-hari, ya kan? Jadi nyeritain itu nggak kayak, aduh, udah lama nih nggak jalan jadi lupa, nggak gitu kan? Karena udah sehari-hari kita udah tahu gitu kan. Jadi ketika ada wisatawan itu jadinya bonus. Nggak ada wisatawan kita tetap jalan gitu. Nah itu tuh yang kita cari tahu. Saya yakin di tempat kita masing-masing itu pasti ada sisi-sisi kehidupan yang bisa dijadikan pariwisata.
buat kita itu biasa aja gitu. Tapi buat orang luar itu luar biasa, ya kan? Nah, kayak gitu. Coba cari tahu yang tadi itu kan, identifikasi, temui pihak-pihaknya, catat jadwalnya gitu ya. Nanti bisa apa namanya disusun gitu sehingga bukan 1.000 event lagi itu, ya kan? Sepanjang waktu itu, ya kan? Apapun bisa Tapi dilakukan. Kalau mau lihat Sanjay tinggal pergi ke Sanjay, ya kan? kalau di tempat Yosi sendiri tuh sebetulnya udah mulai dirancang-rancang, tapi ternyata dari pimpinan-pimpinan warganya lah yang masih mengalami inilah belum izin lah, takut inilah, takut itulah. Jadi kita masih pelan-pelan nih karena di sini ya kalau Abang tahu sih daerah Jalikor, Patanangan, Pakan Kami, Tangkamang itu cukup berpotensi juga di sini. Pemandangannya kurang lebih foto gadang gitu. Tuh. Ya. Warganya Nah, udah lengkap sih di sini, udah kita susun tapi ya gitulah. ya. Jadi kan itu tadi prinsipnya. Untuk melakukan pelibatan semua pihak itu kan butuh waktu ya. Ada orang yang dia open ya sehingga itu lebih cepat prosesnya. Tapi ada juga yang close. Kita bukan bilang yang open dan close ini yang open lebih baik gitu. Tertutup itu juga baik gitu. Artinya menjaga kan. Ya. Jangan sampai kita tuh nggak punya prinsip. Nah itu kan juga penting gitu kan. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan ketika manfaat itu bisa terlihat, terasa gitu ya. Nah itu pasti mereka akan datang dengan sendirinya tanpa kita ajak gitu. Ya kemarin waktu di perjalanan nagari itu banyak yang dilibatkan masyarakat juga gitu ya. Dan itu lintas jorong, lintas nagari. Kenapa? Ya itu tadi, ini nggak bisa selesai di Pogdarwis doang gitu, harus bareng-bareng gitu kan. Nah ketika kayak gitu pasti, nah, tentunya kekurangan pasti ada gitu ya. Misalnya mungkin ada yang komplain gitu ya, ini kemarin dijanjiin begini, ternyata kenyataannya bukan. Ya, namanya juga kita bikin sesuatu nggak ada yang sempurna kan gitu. Tinggal diperbaiki aja. Pastikan aja di yang berikutnya jangan sampai kejadian lagi kan gitu. Ya kan? Sebaik-baik kita bikin rencana nggak juga bikin plan A, jangan-jangan yang terjadi plan Z kan gitu. Nah, terus kita mau komplain. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting jangan berhenti, jangan kita patah kan gitu kan. Gitu. Jalan terus ya. Gitu. Kayaknya masih nggak ada nih sahabat yang bertanya terkait pariwisata 6.0 ini, Bang. Ya. Jam kita berbincang-bincang, udah lewat sih Faisal ya 7 menit. Mungkin kita tutup aja kali lagi, Bang. Ya. Kita tutup aja. Tadi udah kesimpulannya udah dibacakan Bang Faisal juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Semoga pariwisata 6.0 ini tidak hanya Bang Faisal yang melakukan bersama komunitas, tapi kita yang ada di penonton di sini bisa menerapkan di daerah kita masing-masing. Atau jangan mereka nggak sadar sebenarnya udah menerapkan. Ya, secara tidak sadar, betul. Ya, sebenarnya Karena istilah aja ini kan. 6.0 harus teknologi nih, harus AI nih gitu kan. Tapi secara tidak langsung sudah banyak yang menerapkan. Terima kasih Bang Faisal atas waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bisa Amin. bermanfaat bagi kita semua penonton di sini, sahabat Rumah Baca Anak Nagari. Dan kita akhiri ya Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.